warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya dengan ikhlas saya doakan mudah-mudahan yang belum naik haji dan belum naik gaji mudah-mudahan cepat naik haji, cepat naik gaji. Hayang naik haji mang geus daftar encan. Ada 3 golongan manusia yang tidak diwajibkan untuk menjawab salam. Yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir tidak diwajibkan untuk menjawab salam. Sekalipun ada ustadz, kiai, mubalik mengucapkan salam, orang kafir tidak wajib untuk menjawab salam sebab orang kafir di luar jalur. Bahkan sekalipun orang kafir salam kepada kita tidak wajib untuk dijawab, cukup dengan wa'alaika. Yang kedua yang tidak wajib untuk menjawab salam adalah orang tuli, torek, dengkek, padat, bolot. Orang tuli tidak wajib untuk menjawab salam sebab tidak mendengar. Aya nu torek di dia. Aya. Sewaktu saya tadi mengucapkan salam, di dia aya nu teu ngajawab salam, berarti eta jelema rada. Yang ketiga yang tidak wajib untuk menjawab salam adalah orang gila. Noedan tu wajib ngejawab salam. Sholat tu wajib, puasa tu wajib, zakat tu wajib. Sebab noedan boro-boro mikirkeun masalah ibadah make celana ge henteu. Aya noedan di dieu. Sewaktu saya tadi mengucapkan salam, aya bapak-bapak tengah jawab salam, berarti eta bapak-bapakna rada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sieun besik daradan edan. Alhamdulillahil mujidin ala jiddihim wasabirina ala ma asabahum. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladina sabaru ala ma asabahum waffaqana Allahu lintihaji sabilihim amin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan para kiai, para haji, para ustadz, para tokoh masyarakat setempat, pimpinan majelis taklim yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, dan kita doakan para guru kita dan para kiai kita selalu mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Al-Mukarram Abah Kiai Haji Sofyan, Ustaz Rahmat, Ustaz Muhdi, Ustaz Subki, ieu sebutan kabeh ulah. Ieu lamun teu disebut pernah kula ceramah teu disebut isuk-isuk mawakeun kitab jelemana. Gede dibawakeun kitab. Ieu maksudna deuk naon? Abah ge bisa cenah maca kitab. Kunaon teu disebut keur peuting. Yang saya hormati Ustadz Samudin, juga pengatur waktu penata acara
Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita ini, tokoh kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan keberkahan ilmunya, diberikan keberkahan rizkinya, dan mudah-mudahan ditambah istrinya. Amin ya robbal. Satuju lamun ustaz ditambah pemajikan, kiai ditambah pemajikan, satuju. Satuju kiai mah pemajikan, dua geh ngariung kaburu, ngaji kaburu, masyarakat kaurus. Coba lurah pemajikan dua, kaurus mal masyarakat. Juga yang saya hormati aparatur pemerintah, pejabat pemerintah yang dalam kesempatan ini hadir, yaitu Bapak RT. RT adalah merupakan salah satu pejabat pemerintah, wajib kita hormati. RT adalah pejabat pemerintah kepala daerah tingkat 7. Tingkat hiji presiden, 2 gubernur, 3 bupati wali kota, 4 camat, 5 lurah, 6 RW, 7 RT. Jadi RT pejabat pemerintah kepala daerah tingkat 7. Dan RT di sini merupakan RT termuda di seluruh Indonesia. Saya pernah keliling-keliling ceramah kemana-mana, belum pernah menemukan RT termuda seperti Daran Celetik. Sebut lagi si Orok. Pernah ayah Orok jadi RT. Tapi terkadang RT nasibna malang. Ayah nu edan di bawah kaimah, tukang bakul kapentingan di bawah kaimah, jelema amuk-amukan temenang BLT di bawah kaimah, tapi giliran ngajual tanah tuh ngomong-ngomong ke RT. Akur. Juga yang saya hormati segenap hadirin jamaah muhalilin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya tiada untayan kata dan bahasa yang pantas terucap di awal perjumpaan kita saat ini kecuali rasa tasyakur yang teramat mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan alam semesta ini dalam bentuk susunan yang rapih dan harmonis, semua beredar pada orbitnya dan berputar pada falak yang telah ditentukan. Wa kullum fi falaki yasbahun. Itulah hadirin sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sholawat bertangkai salam semoga tercurahkan kehariban pangkuan manusia budiman, insan pilihan, figur panutan, dan profil yang menawan hati setiap insan. Beliau Rasul yang menyampaikan risalah Islamiah dengan kata-kata yang indah, lembut, merasuk, menggelitik, menggapai-gapai sukma manusia, sehingga ajaran Islam ini mampu menembus dinding jazirah Arabia, Persia, Rusia, bahkan sampai ke pelosok Nusantara NKRI tercinta. Beliaulah junjungan kita bersama, Habiban Al-Karim, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam kesempatan ini dicatat oleh Allah dengan tinta emas, dimasukkan ke dalam deretan golongan umat beliau yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal. Dalam kehidupan yang sering orang katakan sebagai panggung sandiwara, tentu tidak terlepas dari adegan senang, sedih, suka, duka, bahkan terkadang tangis yang sangat memilukan. Begitu juga perjalanan hidup manusia di atas permukaan bumi ini, hari demi hari kelewat, usia pun semakin hari semakin tua, rapuh dan tak berdaya.
dan perjalanan hidup ini bukan tidak ada akhirnya, akan sampai ke ujung sana, yakni kematian. Nah, lalu apa yang disebut dengan mati? Kapan manusia akan mati? Apa yang dipersiapkan sebelum menghadapi kematian? Dan apa yang terjadi setelah manusia mengalami kematian? Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, kapan manusia akan mati? Wallahu a'lam bishawab. Jodoh, pati, bahagia, cilaka itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mati adalah bukan sistem urut, tapi mati adalah sistem cabut. Kalau mati sistem urut, mulai dari abjad A dulu mati, habis A, B mati. Ternyata kematian bukan sistem urut, tapi kematian sistem cabut. Bukti mana? A iya amil arta masih hirup AIJ jasim terus maut, berarti menunjukkan mati itu bukan sistem urut tapi sistem cabut. Dan mati tidak perlu syaratnya harus tua, yang muda bisa mati. Mati tidak cukup syaratnya mati sakit, yang sehat pun banyak yang mati. Kira-kira lamun ieu cenah maut dek anu kolot heula anu ngora heula, anu kolot heula anu ngora heula doang hebat eta ka kolot baca Allah bela. Satu hari Nabi Allah Yakub alaihissalam didatangi tamu yang sangat istimewa bernama Malaikat Israel. Malaikat Israel satu hari datang bertamu kepada Nabi Allah Yakub alaihissalam, kemudian datang mengetuk pintu dan salam. Dijawab oleh Nabi Yakub, kemudian dibuka pintu. Pas pintu dibuka ternyata yang di luar adalah Malaikat Israel alaihissalam. Nabi Yakub kaget, gemetar, esang tiis keluar. Cak Nabi Yakub modar aing poil. Kenapa? Sebab yang datang ini adalah Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Langsung dihampiri dan didekati, wahai Israel, kau datang pasti mau mencabut nyawa. Cak Malaikat Israel, lain Yakub, kaulah datang ke dia saukur rek silaturahmi. Alhamdulillah. Kemudian disuruh masuk, ngobrol panjang lebar antara Malaikat Israel dengan Nabi Yakub. Setelah ngobrol panjang lebar, kemudian Malaikat Israel pamit. Namun sebelum pamit, Nabi Yakub berkata, wahai Israel, sebelum engkau pamit, bolehkah aku menitipkan satu pesan? Kata Malaikat Israel, silahkan. Apa pesanmu Yakub? Kieu bae teu hese-hese, engke lamun deuk nyabut nyawa kula babe jaheulanya. Itu permintaan dari Nabi Allah Yakub alaihissalam. Kemudian pergilah Malaikat Israel. Setelah bertahun-tahun Malaikat Israel pergi, kemudian datang lagi bertamu kepada Nabi Yakub, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab. Begitu dibuka pintu ternyata Malaikat Israel di luar. Nabi Yakub bahagia dan sambil bertanya, Israel ndek datang ka dieu tentu rek silaturahim. Cak Malaikat Israel, lain, kami rek nyabut nyawa. Nabi Yakub langsung protes, bukankah dulu kita telah sepakat sebelum engkau pulang dulu berjanji ketika akan mencabut nyawaku akan bilang dulu kunaon ayeuna datang rek nyabut nyawa teu bebeja deui. Cak Malaikat Israel, Yakub, tidakkah engkau sadari bahwa jauh sebelum aku datang ke tempatmu sekarang ini, aku telah mengirim 3 utusan kepadamu, dan utusanku itu sebagai pertanda bahwa mautmu akan datang. Kira-kira bejakeun ulah ya utusan Malaikat Israel. Moal kasinggung, moal sieun. Ieu budak gandeng amat perasaan ya. Kata Malaikat Israel Yakub,
Aku telah mengutus 3 utusan kepadamu. Yang pertama utusanku adalah dulu rambutmu hitam, sekarang rambutmu sudah menjadi putih. Itu utusanku, kata malaikat Israel. Di mana-mana aya manusia anu buukna hideung tadina ayeuna geus putih, berarti eta utusan malaikat Israel geus datang. Anu buukna putih, eta utusan Israel geus datang. Lamun utusan Israel geus datang, moal kebeli diumumkeun di musola, cunduk kana waktu, ninggang kana mangsa. Innalillahi wa inna ilaihi. Di mana-mana buuk putih, utusan Israel geus datang. Manusia harus menyadari bahwa usia sudah tidak muda lagi. Kalau dulu waktu sholat masih berani berkeliaran, waktu sholat masih wani ngomean manuk, tapi lamun buuk geus putih kudu geus sadar bahwa datang waktu sholat, laksanakeun sholat ulah ngomean manuk bae. Duhur Jumat lain ka masjid nyemprotan manuk. Subuh-subuh manehna macan mandi, manuk geus dipandian. Padahal mah buukna geus putih, geus aya utusan malaikat Israel. Yang kedua, kata malaikat Israel, utusanku adalah yang dulu gigimu berbaris rapi, sekarang gigimu sudah tidak ada, geus ara rompong. Eta berarti geus datang utusan malaikat Israel. Aya nu geus ompong, moal kebal deui mang. Eta geus datang utusan malaikat Israel. Kalau dulu tersenyum semua mendekat, kalau sekarang tersenyum semua berlari, menakutkan. Di mana-mana huntung geus cara ropot, huntung geus ompong geus eueuh. Eta kudu menyadari bahwa utusan malaikat Israel geus datang, moal kebal deui eta jelema diumumkeun di musola. Innalillahi wa inna ilaihi. Yang ketiga adalah utusan malaikat Israel yang dulu badanmu kuat, ngangkat gabah sakarung rigidi, ngangkat semen 2 bantal rigidi kuat. Barang ayeuna ulah-ulah dek ngangkat semen, ulah-ulah dek ngangkat gabah, ndek hudang tina diukehnya kelan cangkeng. Eta utusan malaikat Israel. Di mana utusan malaikat Israel sudah datang, tandanya manusia itu tidak lama lagi akan segera dicabut ajalnya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah dan diberikan kekuatan sehingga menghadapi kematian dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Lalu apa yang dipersiapkan manusia ketika akan menghadapi kematian? Tentu yang dipersiapkan adalah bekal. Kita akan melakukan perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh ke Jakarta. Tentu bekal harus dibawa. Kita akan berjalan ke Surabaya, bekal harus dibawa. Kita akan berangkat ke Lampung, tentu bekal harus dibawa. Begitu pula kita akan menyeberang ke negeri akhirat, kita akan menghadapi kematian, tentu bekal harus dibawa. Apalagi perjalanan menghadapi kematian ini adalah bukan perjalanan yang dekat, perjalanan yang sangat jauh. Kata Kanjeng Nabi, persiapkan bekal fa inna safara ba'idan, karena perjalanan itu sangat jauh. Mandakhalal qabra bilazadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekal, maka ibarat menyeberang lautan tanpa perahu. Kita akan berangkat ke Lampung, mengunjungi sanak saudara kita di Lampung. Begitu sampai di Merak, perahu kapal tidak ada. Apakah kita akan bisa menyeberang ke Lampung? Tidak. Bisa, tapi alamat kelelep di tengah laut.
sarua manusia oge sanajan teu daek salat, sanajak teu daek ibadah, teu daek ngaji, teu daek puasa, apakah bisa asup kubur moal eta jelema? Bisa asup kubur, tapi alamat celaka. Jangankan berbicara di alam kubur, bahkan ketika sedang masih hidup pun menghadapi detik-detik sakaratul maut, tentu amal itu sudah sangat menentukan, perbuatan-perbuatan baik kita sangat menentukan, sebab ketika sakaratul maut itu yang berperan adalah amal kebaikan kita. Sekalipun dokter-dokter ahli didatangkan dengan peralatan yang serba canggih untuk menahan agar manusia tidak mati, tapi ketika ajal sudah datang, pasti kematian akan datang. Dan ketika akan menghadapi kematian, pada saat itu amal-amal kebaikan kita yang akan kita bawa, dan itu akan menjadi bekal. Dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwa ketika manusia itu akan dicabut nyawanya, ternyata orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, ternyata seluruh anggota badannya itu memberikan pembelaan dan membentengi agar dimudahkan dalam sakaratul maut. Malaikat maut hendak datang mencabut nyawa dari alah mulut. Mulut pun berkata, wahai malaikat maut, jangan engkau cabut nyawa makhluk ini, hamba Allah yang mulia ini dari mulut. Sebab mulut ini selalu mengalirkan zikir semasa hidupnya, selalu membaca istighfar masa hidupnya, selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sewaktu hidupnya. Maka cari jalan yang lain, jangan engkau cabut nyawa hamba Allah ini dari arah mulut. Kemudian malaikat pencabut nyawa pun hendak mencabut nyawa dari arah mata. Kemudian mata pun berkata, wahai malaikat maut, jangan engkau cabut makhluk ini dari mata, sebab mata ini senantiasa memandang Al-Quran, mata ini senantiasa memandang orang-orang yang soleh, mata ini selalu memandang orang tua. Maka jangan kau cabut dari mata, silahkan cabut dari arah yang lain. Kemudian malaikat maut pun hendak mencabut nyawa manusia yang soleh dari kaki. Kaki pun berkata, wahai malaikat maut, jangan kau cabut nyawa hamba ini dari kaki, sebab kaki ini selalu dilangkahkan bersilaturahim, kaki ini selalu menuju tempat sholat berjamaah, kaki ini selalu melangkah ke tempat-tempat pengajian, kaki ini selalu bersilaturahim. Maka aku tidak ridho kau jangan cabut nyawa hamba ini daripada arah kaki. Akhirnya malaikat maut tidak bisa mencabut nyawa hamba yang soleh ini. Dari mata tidak bisa, dari mulut tidak bisa, dari tangan dan kaki tidak bisa. Akhirnya malaikat maut ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkata, ya Rob, hambamu yang satu ini tidak bisa dicabut nyawanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tulis asmaku di telapak tanganmu, kemudian perlihatkan kepada hambaku yang soleh. Kemudian dalam kisah ini malaikat maut menuliskan asma Allah di tangannya, kemudian diperlihatkan kepada hamba yang soleh. Ternyata ruh itu dengan indah, dengan tenang, dengan lembut mengikuti malaikat maut, sehingga kematian tidak dirasakan sakit, kematian ternyata dirasakan nikmat. Ini orang yang soleh. Tapi sebaliknya orang-orang yang biadab, pembuat dosa, orang-orang yang durhaka, orang-orang ahli maksiat, maka malaikat maut mencabut nyawanya sekaligus, berat dicabut, ibarat nyabut duri kawat tina kapuk, berat, kaget paeh sambil melotot, paeh sambil nyelangap, karena malaikat maut mencabut nyawa dengan begitu gemes, dengan begitu penuh kemarahan. Jangan dikira kematian itu enak. Kata Rasulullah, kematian itu lebih sakit dicabut nyawa itu daripada 1000 kali dicacak pakai pedang. Lamun teu percaya jelema keur sakaratul maut, keur ngap-ngapan jajal leungeunna celupkeun ka cai panas anu ngagolak, moal karasa panasna cai, sebab menghadapi sakaratul maut jauh lebih nyeri. Ternyata malaikat maut ini mencabut nyawa manusia itu tidak sendiri, bersama dengan 3 kelompok malaikat kematian.
Kalau selama ini kita mengira bahwa malaikat maut, malaikat Israel mencabut nyawa manusia itu sendirian, ternyata datang dengan 3 kelompok malaikat kematian. Yang pertama, kelompok pertama mencabut nyawa dari jempol kaki sampai ke lutut. Eta dicabut nyawa di kendoran saraf-sarafna, dipayahan saraf-sarafat berdet dipayahan terus dipayahan sanggeus payah kabeh eta suku tiis. Berarti ketika suku tiis eta berarti roh geus berangkat, geus kosong di titis sampai ka tuur. Ternyata orang-orang tua kita kolot-kolot urang baheula sekalipun teu bisa maca kitab, teu ngarti karena urusan-urusan agama, ternyata kolot-kolot urang sangat ngarti menghadapi orang yang dalam sakarat. Ketika nengok orang yang sakarat, eta anu dicekal sukuna, ternyata suku kanan jeung kiri geus diis kabeh, ari pingping masih haneut, berarti ieu nyawa geus bergerak ka luhur. Kumpulkeun anak cenah geura tukerkeun duit, geura beresan, talkin bacakeun ieu moal kebal deui. Padahal kalau kurang eta teu ngarti kana kitab, teu ngarti kana Al-Qur'an, ternyata tahu akan datangnya kematian min ayatil maut. Kemudian beres malaikat pertama, datang malaikat kedua mencabut nyawa. Nyata malaikat kedua mencabut nyawa di lutut sampai ke bujal, dicabut nyawa terus di kendoran geus tiis. Lamun geus tiis berarti eta jelema geus eueuh nyawaan. Makanya coba lamun anu keur sakaratul maut keur ngap-ngapan sasar bitisna geus tiis berarti geus eueuh. Lamun pingping masih haneut aya, lamun pingping geus tiis geus eueuh jajal sasar kanjutna tiis teu. Eta sok disasar ku kolot lain lalagaan ieu Pak, disasar ieu kanjut ge geus laer. Tandana ieu nyawa geus eueuh, ieu tina handap geus berangkat ka bujal. Kemudian malaikat ketiga kelompok yang ketiga ieu ti bujal diangkat terus nyawa di kendoran sampai ka tenggorokan, terus bergerak dicabut berat dicabut berat terus eta jelema ngap-ngapan ngap tersakot semut. Ulah dikira ngeunah manehna keur ngarasakeun kenyerian anu sangat luar biasa. Hese cenah paehna eta geus ulah ditarik-tarik deui kana keurusan keduniaan. Terkadang jelema keur sakaratul maut ku urang ditarik-tarik deui kana urusan keduniaan. Ieu cenah teu daek paeh-paeh cenah melang ka incuna meureun cenah teangan dak incuna, teangan incuna. Ieu cenah meureun abah melang ka motor cenah ieu cenah paeh bae. Ieu motor can lunas. Bahwa keneh angsuranana ulah ditarik-tarik di ka urusan dunia eta kolot keur ngeunaheun mending dibacakeun zikir, dibacakeun talqin cak Kangjeng Nabi lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah la ilaha illallah. Terus dibimbing talqin supaya ketika hembusan napas terakhir dalam keadaan la ilaha illallah sehingga mautnya dalam keadaan husnul khotimah. Ulah pedas-pedas dikirna anak icu kumpul kabeh cenah ieu bapak kolot geus tereh eueuh cenah. Hayu baca dikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Atuh eta kolot bapak kolot ampul-ampulan deui bae. Deuk pae illallah ngancul deui pae illallah. Eta sawan bapak kolot alaunan perlahan la ilaha illallah la ilaha illallah. Tadi deketkeun dibisikeun barang keur ditalkinkeun dibisikkan teh eta kolot nangkep bari ngabisikeun cenah tong eta sawah di pinggir lembur ulah dijualna kunaon bah eta geus boga PT cenah. Dan ketika akan finishing baru malaikat Israel alaihissalam. 3 kelompok kematian sudah beres,
kemudian terakhir finishing akan mencabut nyawa adalah malaikat Israil alaihissalam. Bahkan dalam riwayat-riwayat, malaikat Israil ketika akan datang mencabut nyawa manusia tidak sendirian, tapi dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika orang-orang yang soleh, ahli ibadah, malaikat Jibril datang dari arah kanan sambil mengepakkan sayap yang kanan sehingga terlihat indah pesonanya surga. Manusia yang sedang sakarat menghadapi kematian yang sangat sakit, kemudian oleh malaikat Jibril diperlihatkan surga yang sangat indah, bidadari-bidadari yang sedang wirawiri di surga, sehingga sakitnya sakaratul maut tidak terasa oleh orang yang sakaratul sebab melihat surga yang sangat indah. Bahkan ketika nyawa dicabut dalam keadaan tersenyum, ini menandakan manusia yang husnul khotimah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah ibadah, ketika akan menghadapi sakaratul maut, malaikat Jibril datang dari arah kiri sambil mengepakkan sayap yang kiri, kemudian diperlihatkan neraka dengan siksanya, api yang membakar manusia. Ternyata kaget begitu dicabut nyawa, sambil nyalangap, dicabut nyawa sambil melotot, karena kunaon melihat betapa beratnya siksa di dalam neraka. Bahkan dalam satu riwayat, manusia tidak akan bisa dicabut nyawanya, tidak akan menghembuskan nafas terakhir sebelum melihat tempatnya di surga ataupun di neraka. Ini sangat sulit sekali, dan tentu ini amal manusia yang sangat menentukan. Sehebat manusia apapun, sejago manusia apapun, ketika menghadapi sakaratul maut, ternyata amal manusia yang sangat menentukan. Sakedengnya Pak, begitu dimasukkan ke dalam kubur, jangan dikira urusan sudah selesai. Manusia ketika sudah mati, jangan dikira sudah selesai. Ini belum selesai, bahkan perjalanan masih panjang, perjalanan masih jauh. Begitu manusia dimasukkan ke dalam kubur, idza wada'al maitu ila fi qabrihi, maka yadkhulu malakun qabla ayadkhula munkar wa nakir ismuhu ruman. Ternyata ia malaikat Ruman bertanya, kemudian bahkan menyuruh cak malaikat Ruman tulis amal-amal kebagusan anjeun waktu hidup di dunia, kemudian tulis amal-amal kagorengan anjeun waktu hidup di dunia. Cak eta mait, wahai malaikat-malaikat, mana cenah pulpen gesan nulis amal, tah curug anjeun pakai pulpen, mana mangsina jiduh anjeun pakai mangsi, mana cenah ieu bukuna, kain kapan anjeun pakai bukuna. Maka eta mait pun menulis sakabeh amal-amal kebagusan ditulis, amal tahlil ditulis, amal ngaji ditulis, amal sedekah ditulis, kabeh geus beres kebaikan kabeh ditulis. Kemudian cak malaikat Ruman tulis amal kagorengan anjeun. Begitu hendak nulis amal kagorengan, eta ngabageg bae mait teu dek nulis. Cak malaikat Ruman, kunaon teu dek nulis? Ulah isin cenah ka Allah, cenah kudu nulis kagorengan. Eta malaikat eta teu antam barang hayar fa'u umudan fayadribuhu. Eta nyokot sebatang kayu di dasar neraka, disabatkeun ka eta mait, jebret disabatkeun orolo meureun utah, jebret disabatkeun, hayo tulis isin cenah. Kunaon dia kuari isin nulis kagorengan, tapi waktu kerhirup di dunia dia teu gablek ka isin. Batur masalah dia cicing bae, batur mengaji dia nonton TV bae, geus kolot-kolot main judi bae, mabok-mabokan bae, kunaon teu gablek ka isin ka Allah waktu hirup dunia. Kunaon kuari isin ka Allah, tulis jebret dihantem terus eta jelema ku malaikat sampai geus teu kuat menta ampun-ampun. Akhirna sakabeh kagorengan ditulis eta ku malaikat, sanggeusna beres ditulis eta dikangkalungkeun dina beheungna, catetanana nunggu sampai datangna poe kiamat. Lamun kiamat 1000 tahun keneh, tentu eta manusia nunggu 1000 tahun.
lamun kiamat 2000 tahun nunggu eta manusia di dalam kubur 2000 tahun, tetapi manusia yang soleh num kanomil kursi eta cak Allah subhanahu wa ta'ala tidur seperti tidurnya pengantin baru, penantian yang begitu lama tekarasa capena tekarasa lelahna, sebab seperti sarena malam pertama waktu papanganten. Kemudian datanglah Israil alaihissalam. Malaikat Israil menanyai manusia, ulah khawatir besik urang tuh bisa bahasa Arab, cenah ditanya man robuka ndek ngajawab kumaha teu bisa bahasa Arab. Ulah khawatir, sekali lagi amal-amal kebaikan kita yang akan menjawabnya. Ditanya man robuka, Yasin, ngajawabna Yasin bae. Ternyata eta manusia kerhirup dengan bisa ngaji Yasin doang. Tenaganya mudah-mudahan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rezeki yang berlipat ganda. Apa-apa yang telah dikeluarkan dan dikorbankan untuk membiayai orang tuanya, mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan dan mudah-mudahan menjadi satu amal soleh yang akan menjadi bekal buat kehidupan di akhirat. Akhirnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan nanti ketika kita wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua nanti bertemu di sorga. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf kepada para kiai, para asatidz apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada yang salah hakikatnya daripada kebodohan diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.